Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Anggreni, CGP Angkatan 8 Kota Pekanbaru, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagaimana seorang guru yang baik harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat diterapkan dengan memahami konsep-konsep sebagai berikut, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian, perilaku manusia juga terjadi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik. Oleh karenanya, hindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer yang baik. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas yang tumbuh dari kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diyakini kebenarannya, dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi modul 1.4 dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yang bersifat menuntun segala kodrati yang dimiliki murid, maka diperlukan budaya positif. Budaya positif itu akan terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Maka budaya positif akan dapat dijalankan jika terdapat kolaborasi antar warga sekolah dengan membuat keyakinan sekolah.
Terbentuknya budaya positif adalah salah satu visi guru penggerak untuk mewujudkan sekolah yang kondusif, nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Maka untuk mewujudkan visi guru penggerak itu diperlukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4, yaitu budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Ini semua harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan ke teman-teman sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah terkait motivasi intrinsik. Selama ini, saya suka memberikan penghargaan baik berupa pujian atau hadiah kepada murid saya. Dan selama ini, saya meyakini tindakan itu boleh dilakukan. Ternyata, justru berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah posisi yang kurang tepat, yaitu sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya adalah posisi manajer dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani masalah murid yang berkelahi dan berlari-lari dalam kelas saat istirahat. Saya menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya merasa senang dan lebih tenang karena melalui segitiga restitusi, saya tidak banyak menguras energi dengan marah-marah kepada murid. Murid pun tidak mengulangi kesalahannya. Jadi, saya termotivasi untuk terus membiasakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik dalam diri murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebaiknya pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol yang selama ini saya gunakan adalah sebagai pengontrol, sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Perasaan yang saya rasakan, saya merasa kesal, capek karena marah, perasaan tidak enak hati, dan kadang timbul penyesalan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya jalankan membawa dampak kurang baik bagi murid saya. Maka sekarang saya mulai memakai posisi kontrol manajer dan yang saya rasakan, saya merasa lebih tenang,
senang, lega, dan tidak terbebani. Dan saya mulai menyadari bahwa saya harus menjaga komunikasi yang baik dan efektif dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Pernah, tapi hanya salah satu tahapan saja, yaitu menanyakan keyakinan kelas dengan mengingatkan kembali akan kesepakatan kelas, karena waktu itu masih dalam bentuk kesepakatan kelas dan meminta solusi dari murid. Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana mengajak wali murid untuk berkolaborasi dengan guru agar memiliki satu persepsi, sehingga dapat mewujudkan karakter yang kuat dalam diri murid, baik saat ia berada di lingkungan rumah maupun di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.